Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Liani Lutfiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya pelajari sebagai seorang mahasiswa dengan jurusan Manajemen Informatika. Nah, pembahasannya akan fokus pada kesempatan kali ini adalah mengenai dasar pemrograman web. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana atau seperti apa sih di balik layar dari sebuah website itu, nah nonton video ini sampai habis. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih itu pemrograman web. Jadi untuk pemrograman sendiri adalah sebuah proses pembentukan instruksi-instruksi atau perintah-perintah untuk sebuah program komputer. Nah, biasanya instruksi ini berupa mulai dari proses menulis, menguji, memperbaiki, sampai memelihara instruksi-instruksi tersebut. Sedangkan website sendiri, website adalah sebuah media informasi atau halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet. Nah, untuk website ini sendiri biasanya berisi tulisan, gambar, grafik, video, bahkan animasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemrograman web ialah sebuah proses pembuatan atau instruksi-instruksi untuk menciptakan sebuah program atau aplikasi yang berbasis internet. Seperti website ini. Dalam pemrograman itu terdapat berbagai macam program bahasa. Namun yang akan saya fokuskan kali ini adalah bahasa pemrogramannya, yaitu HTML dalam membuat website. Kenapa HTML? Karena HTML ini adalah dasar dari pembuatan setiap website. Jadi untuk membuat sebuah website, HTML sangat berperan dalam pembentukan struktur halaman website tersebut. Tanpa berlama-lama, daripada kita pusing dengan teori, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, oke. Di sini sudah terlihat tampilan dari codingan untuk awal mula membuat sebuah website. Jadi, ini aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Studio Code dan Exam. Nah, sebetulnya banyak aplikasi coding yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah website, tapi yang di sini saya pilih adalah aplikasi Visual Studio Code. Nah, coding kali ini kita akan membuat terlebih dahulu format judul, bagaimana membuat tulisan besar, tulisan sedang, hingga tulisan kecil dalam menulis sebuah website. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi dari setiap tombol yang ada di dalam codingan tersebut, di mana akan ada banyak sekali elemen-elemen tombol tag yang akan teman-teman pelajari. Namun di sini saya akan mempelajari dulu untuk tombol-tombol yang akan diperlukan atau elemen-elemen yang diperlukan di dalam membuat sebuah codingan format judul. Nah, yang pertama itu tombol yang seperti tanda kurung siku ada di awal dan di akhir setiap kalimat. Nah, apa sih itu? Nah, tanda kurung siku ini akan selalu mengikat atau ada dalam setiap elemen yang ingin teman-teman tambahkan ke halaman. Elemen-elemen itu seperti tombol, teks, gambar. Nah, yang nantinya akan ditambahkan ke halaman web dengan tag yang berbeda. Jadi semuanya akan selalu dimulai dengan sebuah tag ya. Dan ketika ada tag yang kurang atau ada salah satu tombol kurung siku yang lupa ditutup, itu akan membuat codingan kalian jadi error. Jadi jangan lupa ya untuk selalu memulai dan mengakhiri semuanya dengan tombol tag kurung siku.
kurung buka dan kurung tutup. Lalu selanjutnya di sana atau kata awal pertama itu ada doctype. Doctype itu apa? Nah, pada deklarasi di atas, teman-teman dapat langsung menandai bahwa yang digunakan adalah jenis HTML. Jadi, doctype ini dijadikan sebagai sebuah penanda bagi browser bahwa file yang berisikan kode yang teman-teman tulis ini ditampilkan menjadi sebuah antarmuka website. Jadi, setiap awal mula teman-teman membuat codingan pasti akan diawali dengan doctype ini sebagai penanda bahwa ini jenis HTML gitu ya. Dan jangan lupa ditutup dengan tanda kurung siku juga ya. Itu adalah hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya di baris kedua itu ada tag HTML. Nah, itu untuk mendeklarasi bahwa tipe dokumen yang teman-teman buat itu adalah berjenis HTML. Nah, selanjutnya di baris ketiga ini ada head. Jadi head ini digunakan untuk menyertakan informasi tentang dokumen HTML teman-teman seperti judul, deskripsi, dan metadata. Nah, selanjutnya itu ada title. Apa sih itu title? Title ini adalah sebuah judul. Jadi apa yang akan ditampilkan nanti di website teman-teman, halaman utama atau kata utama yang akan ditampilkan di website teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa dalam penulisan kode-kode di sini pasti akan selalu ada tag pembuka dan penutup seperti tadi tag pembuka kurung siku dan penutup kurung siku. Nah, kalau untuk tag yang sudah memiliki kata-kata seperti title, head, HTML ini ditutup dengan garis miring seperti contoh tadi diawali dengan title dan diakhiri dengan garis miring title. Nah, garis miring ini sebagai penutup atau akhir dari kode yang mau teman-teman buat. Jangan pernah lupa untuk mengakhiri semuanya dengan garis miring dan kurung siku tutup. Nah, seperti juga contoh di baris kelima. Tadi kan di baris ketiga itu dibuka dengan head dan ditutup dengan garis miring head. Ini sebagai penanda bahwa baris utama yang akan teman-teman buat di dalam website ini adalah mengenai judul website atau tulisannya adalah judul website. Nah, kenapa yang judul website ini berwarna putih? Karena kata-kata judul website ini tidak ada tombol, tidak ada elemen apapun, sehingga ini yang akan tampil di dalam website teman-teman. Tulisan yang akan terlihat di dalam websitenya nanti. Nah, selanjutnya itu ada body. Body ini adalah elemen atau tag yang isinya itu nanti kira-kira di dalam website teman-teman akan berisikan apa aja sih. Nah, ini akan diawali dengan tag body ini ya. Nah, selanjutnya di baris ketujuh itu ada tag H1. H1 ini adalah sebuah tag bahwa yang akan menunjukkan bahwa tulisan teman-teman ini apakah akan besar atau kecil gitu ukurannya. Namun semakin besar angka dalam tag H ini, semakin kecil huruf. Namun semakin kecil angka di dalam H ini, maka akan semakin besar hurufnya. Seperti di sini, H1 itu besar, H2 itu sedang, menuju H3 itu masih sedang. Nah, untuk baris ketujuh itu ada H1. Jadi H1 ini adalah tag bahwa yang akan menentukan tulisan kalian ini akan berukuran sebesar apa sih, apa kecil, sedang, atau besar. Nah, namun H1 ini tagnya ada sampai di H6. H1 besar, H2, 3, 4 itu sedang, dan
H5, 6 itu kecil. Jadi semakin kecil huruf H-nya atau angka dari H-nya, maka akan semakin besar hurufnya. Nah, jadi seperti contoh yang sudah ditampilkan di sana, sudah saya tulis kode-kode dari tag H1 sampai H6, dari mulai tulisan terbesar sampai terkecil. Nah, jangan lupa untuk ditutup dengan garis miring, karena setiap tag di sini harus ditutup dengan garis miring. Jika tidak ditutup dengan garis miring, maka kodenya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di dalam contoh atau layar di sini ada beberapa kode-kode yang berwarna merah. Nah, jika ada kode yang berwarna merah seperti ini, berarti ada yang salah nih dari kodenya. Seperti contoh ya, itu yang ada di barisan ke-12 H6. Nah, si A ini salah karena harusnya menggunakan titik, bukan kurung siku. Tutup seperti itu ya. Nah, untuk di baris ke-7 itu juga berwarna merah karena memang tombol center itu tidak diperlukan, sehingga kita hapus saja. Nah, jika semuanya sudah seperti ini, kita save saja dokumennya atau kodenya, lalu kita munculkan hasil dari kode tersebut di dalam aplikasi exam yang sudah teman-teman buat. Oke, kita langsung saja. Kira-kira hasilnya apakah akan sesuai, di mana kita akan menampilkan hasil dari huruf besar, hasil kecil, hasil sedang, hingga hasil terbesar. Kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya sesuai tadi yang sudah kita ketikkan kode-kodenya di aplikasi Visual Studio Code. Kan tadi di dalam judul itu kita menuliskan hasil H1. H1 ini terlihat ya ukurannya paling besar, dan begitu pun mengikuti kode-kode yang lainnya. Jadi semakin kecil angka dari H tersebut, maka akan semakin besar hurufnya. Begitu ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini saya hanya membagikan tutorial pembuatan huruf besar dan kecil terlebih dahulu. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, karena di sini juga saya masih belajar. Mohon maaf apabila ada proses penyampaian saya yang masih kurang baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.